The most important thing of company is financial statement. Lu mau bacot kayak apapun, kalau lu hijau, hebat. Lu mau bacot, lu keren kayak apa, kayak financial statement lu merah. Udah, cash flow lu merah, arus cash flow negatif. Lu gak usah ngomong aneh-aneh. Founders Theory. Karena kita skip industri manufaktur. Dan kita ada Gen Z. Sekarang ada Gen Alpha. Apa yang bisa kita jual? Konten? Nah, SDM, Mbak. Ya, intellectual property. Kita bisa survive sekarang kalau kita jual intellectual property, Pak. Ini udah kesempatan terakhir. Bagiku, menarik. Jadi seperti Korea. Ya, bagiku Indonesia ada di fase Korea tahun 85 sampai 88. Dan kita cuma punya satu chance seumur hidup kalau kita pengen kayak Korea. Fokuslah di intellectual property. Ya. Belajarlah ilmu sebanyak mungkin yang kamu tahu. Jika kamu nggak bisa belajar ini di kuliah, belajar di luar kuliah. Ya. Soft skill apapun. Ya. Soft skill literally apapun. Ya. Belajar Python, belajar Orange, belajar marketing analisis, terserah. Jika kamu menguasai itu semakin banyak, lu akan menjadi SDM yang unggul. Bukan hanya di Indonesia, karena sekarang ada trend wave anywhere. Ya. Lu bisa kerja di luar negeri juga. SDM. Ya. Betul. Dan ini keunggulannya Gen Z yang aku nggak punya. Nggak tahu ya? Gen Z itu bagiku orang yang tidak bisa loyal dengan satu company. Iya betul. Tapi dia memiliki edge agility yang sangat tinggi banget daripada milenial. Dia bisa cepat berubah adaptasi dengan sekitarnya dan bisa menyerap perkembangan teknologi dengan lebih cepat daripada aku, Pak. Itu Gen Z. Ya. Jadi buat para Gen Z nih, chance Indonesia buat maju itu cuma di intellectual property toh. Oh ini menarik ini. Jadi meningkatkan kemampuan SDM unggul di masing-masing. Ya. Dah itu toh. Gak ada yang lain. Menarik. Dan itu tidak terikat dengan apapun. Ya. Karena ini dah masing-masing. Mau belajar terserah, tidak terserah. At the end seleksi alam. Nanti SDM yang tidak unggul itu hilang nanti. Hilang jadi apa? Terserah. Ada yang mati karena kemiskinan mungkin. Ya. Dan itu urusan pemerintah. Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara. Ya. Loh kan iya, itu ada di UUD 45. Jadi kalau ada SDM yang tidak unggul jadi miskin, itu urusan siapa? Negara, di mana UUD 45. Pasal 34 UUD 45. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Titik tanpa koma. Sama pasal 30. Apal saya. Harus hafal itu. Nah, SDM unggul ya itu bisa kerja dimanapun. That's it. Menarik. Tapi kalau intellectual property, to be honest, mungkin Gen Z sama Gen Alpha lebih ngerasa mendingan saya gedein intellectual propertinya negara luar lah. Toh saya hari ini bisa kerja buat perusahaan Swedia. Ya tapi selama dia as long WNI, gak apa-apa. As long dia WNI gak apa-apa. Ya seenggaknya dia dapat duit terus dia spend di Indonesia as long gitu. dia WNI, it's okay for you man. Iya. Ingat ChatGPT itu tergantung humannya. Ya. Kalau humannya menggunakan dengan baik, good. Kalau humannya menggunakan jelek, korbannya kayak aku. Berapa muka Tirta yang digunakan obat pelangsing? Itu pinter loh yang buat. Iya lagi. Itu pinter lagi. Videoku cuma disampling dari YouTube. Dia bisa nyampling suaraku, adeganku, bahkan bisa ngedit apa yang ku pegang yang awalnya cuma botol jadi obat. Itu pinter gak berarti? Pinter dong. Tapi digunakan hal jelek kan? Ya. Nah itu contohnya. Dan ingat AI itu hanya menggantikan pekerjaan yang repetitif. Ya. AI dan robot akan menggantikan pekerjaan repetitif. Ya. Tapi dia tidak bisa menggantikan pekerjaan di bidang analisis. Ya, betul. Karena dia harus role play dulu baru bisa analisis. Kecuali tim kita lebih pintar. Ya. Jadi AI itu jadi tandem kita. Betul. Nah, what if kalau misal semua intelektual kita tidak dibenahi dengan baik, maka kita akan kalah sama AI. Betul, yang repetitif. Ya. Dan pengangguran semakin banyak. Ya. Pengangguran banyak berarti GDP akan turun. GDP turun, growth-nya akan stuck. Udah itu domino effect. Rupiah akan turun. Udah itu udah stuck. Ya, gitu. Menarik. Ini bebannya Presiden sekarang nanti adalah memilih orang yang beneran capable. Ya. Literally capable di bidangnya masing-masing. Minimal banget. Aku tahu ada titipan ya. Titipan tim ses. Ya, itu political yang malah aku nggak mau tahu di situ. Ya. Minimal di 3 bidang. Pendidikan, Oke, betul. kesehatan, Betul. ekonomi. Betul sekali. Iya. Tepat sekali, men. Itu aku harapan banget. Biarkan yang di bidang pendidikan tuh beneran orang yang paham pendidikan. Bukan berarti aku kritik Pak Nadiem, tapi menurutku dia harusnya di Menteri Teknologi aja. Ya di pendidikan di bidang lain aja. Ya. Terus yang kedua kesehatan, itu dokter yang di bidang manajerial atau ahli kesehatan masyarakat. Karena mana-mana aja IKES Mas, ilmu kesehatan masyarakat. Ya.
Yang keuangan jelas orang yang jago banget di bidang keuangan. Minimal keuangan, finance sama ekonomi. Ya. Menteri Koordinator Ekonomi itu harus selaras. Menarik. Sisanya aku gak peduli coy. Menarik. Sisanya jujur Menkominfo, carry way. Ora urusan aku di situ. Aku hanya 3 ini tempat ya sama finance ekonomi kan pisah kan. Menko, finance, pendidikan, kesehatan. 4 ini tuh harus ahli di bidangnya. Relakan dulu lah, sisanya terserah. Nah nanti titipan-titipannya di bidang wamen-wamen aja. Udah terserah, aku tahu sama tahu. Tahu sama tahu lah. Karena aku bahkan sampai pernah berpikir harus ada kompak semua divisi mengubah framework bareng-bareng. Kalau hanya ada satu yang jadi mesias, dia tidak akan bisa. Kenapa? Ingat gini-gini. Siapapun presidennya, kalau frameworknya nggak diperbaiki, dia akan terjebak dalam arus tersebut. Itu selalu. Sama halnya gini, ini frameworknya lingkaran besar. Frameworknya saru ke arah kiri. Terus ada nih satu orang, saya ingin jadi mesias. Dia terjebak di framework ini, dia akan ke kiri. Kecuali dia memiliki teman di 2 atau 3 divisi untuk mengubah framework ini. Jadi gini, fraud atau korupsi KKN itu tidak bisa dicegah dalam sebuah perusahaan yang frameworknya tidak diperbaiki. Kalau frameworknya tidak diperbaiki, fraud itu akan terjadi. Maka korupsi itu adalah suatu hal yang sekarang menjadi inevitable, tidak bisa dicegah kalau frameworknya tidak diperbaiki, bukan oleh personal, tapi bareng-bareng. Menarik. Berarti kalau begitu salah satunya yang harus dari awal sebelum mulai semua ini adalah ketika orang mau nyalon, batasnya itu nggak boleh berbiaya terlalu besar. Betul. Karena kalau berbiaya terlalu besar mau nggak mau di atas pasti dia nyari yang banyak. Udah. Berarti kan sistem framework kan. Iya. Kenapa kok akhirnya muncul orang-orang itu? Karena orang-orang berduit toh yang bisa nyalon. Kenapa orang-orang tua berduit yang ton? Karena politik is expensive man. Iya betul. Iya. It's a part of lagi framework ya. Untuk menjadi politisi itu sesuatu yang mahal. Iya. Ya itu fakta yang terjadi sekarang. Framework kan? Iya betul. Kalau politiknya murah, maka orang-orang pinter yang budgetnya tipis bisa jadi ikutan. politisi handal. Betul. Nah yang membuat politik mahal siapa? Framework kan? Entry barrier-nya bisa nggak ini? Ya barrier entry-nya. Jadi kalau di Porter Five Force, barrier entry menjadi politisi itu sangat tinggi. Nah sekarang kalau kita lihat, bisa nggak partai ini duduk bareng? Yuk kita buat murah politiknya. Mau mereka? Enggak dong. Iya. Karena naik di Range Rover itu enak toh. Iya dong. Naik di Land Cruiser Made in Jepang enak kan? Naik di Lexus harga 3,25 M enak kan? Iya kan? Enak lah. Iya. Iyalah. Greedy kan? Iya. Benar. Maka berarti, gospel kan 3G kan? Gold, glory ya. Ini jadi wah, menarik. Jadi makanya aku dari situ menganggap bahwa dari ITB aku menganggap itu framework. Dan aku tidak akan marah sama negara ini. Aku masih berharap suatu saat nanti ada 10-20 orang anak muda. Atau gak usah anak muda deh. Siapapun 20 orang yang memang komit bareng. Ayo kita ubah bareng framework ya. Hah? Itu cukup tuh dok? Cukup. 20 orang cukup. Tapi kalau 1 orang. Gak bisa. Saya akan menjadi mesias. Membuat perubahan. Sulit pak. Coba gini deh. Pak BTP tolong dicatat nih Pak BTP. Misalkan kita RT ya. Kita 1 RT. Bapak saya ketua RT. Oh saya belum bilang, bapak saya tuh penuh privilege. Bapak saya tuh pemimpin BPR. Bapak saya dosen keuangan, ibu saya dosen pertanian, terus jadi ahli keuangan. Privilege saya, anak tunggal. Jadi gak usah berpatokan saya from surga. Saya penuh privilege maka saya bisa seperti ini. Bapak saya ketua RT cerita. Untuk menyamaratakan 20 warganya di RT-nya itu tuh susah. 20 doang tuh susah untuk soal 17-an saat itu. Iya benar. Dan betul. Ketika warga-warga kampungnya yang kecil ini sudah merantau, lomba 17-an nggak ada lagi. Nah itu yang dirasakan oleh negara Indonesia. Itu RT. Baru jadi RT, nyamain 20 kepala aja sulit. Tapi karena kompak bisa. Di kerja bakti bareng itu RT itu contoh. Cara memanage kampung dengan baik, bisa kerja bakti bareng tanpa dibayar. Ibunya betul. Iya kan bisa kan? Betul. Dari RT kita bisa belajar. Berarti kalau ada lebih dari 3 partai yang besar dan komit bareng ubah framework, selesai. Betul. Nah, cara berpolitik kita tuh mahal. Maka hanya orang tertentu yang bisa jadi politisi. Itu yang aku sadar, memang politik tuh mahal. Sulit kan? Sulit. Tapi beruntung karena Gen Z milenial sekarang mayoritas, terus yang duduk-duduk di sana juga banyak Gen Z milenial, mungkin jadi kenaifan anak mudanya untuk idealisme. Ya gimmicknya doang. Selama frameworknya tidak dirubah, dia akan terjebak arus dan aku nggak akan marah. Aku dulu marah
Tapi sekarang mencoba untuk acceptance, ya mungkin frameworknya belum dirubah. Mau dia anak muda, mau Gen Z, Gen Alpha, mungkin anakku. Kalau dia udah terjebak di framework itu, dia akan sulit berubah. Ya. Kecuali mereka kompak, yuk kita bareng-bareng. Setuju. Jadi rela gak politisinya cuma naik Kijang Kapsul, Kijang Innova kemana-mana, atau naik MRT, oke. It's okay. Kamu naik MRT tapi premium, oke gak apa-apa. Iya. Mau gak mereka? Iya. Mau gak partai itu murah? Kalau mau murah, nyalon aku. Kalau murah. Iya. Kalau aku mendapatkan treat yang fair, murah, aku nyalon. Tapi kalau mahal, aku nggak bisa. Iya. Karena bagiku mengorbankan 10 M hanya untuk baliho. Iya. Ya ngambil duitnya nanti dari mana gitu kan. Aku mending beli tanah buat anakku, Cuk. Iya. Atau buat cuci susahin care yang banyak. Iya. Iyalah, paham. Menarik. Aku nggak bisa kalau ngabisin belasan M hanya demi kampanye, Mbak. Iya. Karena nggak berpikir untuk korupsi saat menjabat. Gak mau lah buat apa? Iya. Gak mau buat apa? Paham. Menarik. Karena aku tuh gimana ya Pak? Mungkin karena berbeda visi ya. Ya. Kita tuh hidup cuman sekali. Ya. Sekali gitu. Even setelah aku mati, gak ada yang peduli aku tuh punya Ferrari apa enggak. Ya. Tapi kalau nama aku dipajang di Univ, orang akan peduli coy. Ya. Untuk mencapai nama aku dipajang di jalan, itu tuh harus melakukan tindakan yang legacy yang luar biasa gede. Ya. Itu yang harusnya kita pikirkan sekarang. Ya. Frameworknya bisa dirubah nggak? Maka aku tuh berani ngomong, kalau presidennya tok yang ingin berubah, berat. Ya. Berat. Ya. Harus bareng. Mau semua institusinya bareng. Ya. Dari awal kaderisasinya, murah nih. Ya. Yuk politik murah. Betul. Syarat untuk berpolitik minimal experience adalah Blair. Nah, kalau mahal berat. Ya. Politik dan aku nggak akan marah. Nggak akan marah sama orang yang dengan cara seperti itu. Ya. Dulu Karena, aku marah kan. ya. Karena saat itu belum tahu. Karena dokter sekarang berpikirnya benar-benar sampai ke akar akhirnya ya. Iya, karena aku mikir, waduh ini frameworknya nih. Ya. Ibaratnya barrier entry-nya sulit nih aku mikirnya. Ya, kenapa mahal? Bayangkan, kau pikir aja, untuk ngiklan DPRD aja, kau pasang baliho itu berapa? Kau pasang selebaran berapa? Gaji tim sesnya berapa? Belum stikernya. Itu udah berapa M? Kalau misalkan 1 MMMT 100.000, dia nyetak 1.000, udah jadi 100 juta. Udah 100 juta, hanya jadi selebaran yang jadi tempat sampah. Belum balihonya, belum biaya gajinya. Cuk, 1 M cuk. Iyo nek menang, nek kalah. Betul. Jangkrik Pak, karena barrier entry-nya tinggi, akhirnya hanya orang tertentu yang bisa di situ. Dan tidak semua orang berduit itu pintar. Ada yang cuma jadi investment, ada konsultannya. Orang kayak aku yang masih 9 to 5, mana kepikiran hal kayak gitu. Yang aku salut adalah Dr. Tirta adalah pendukung yang mendeklarasikan dukungannya untuk 01. Ya, Pak Anies, tapi betul. Sangat terbuka ketika aku nonton dikasih solusi. Sangat terbuka buat ngelihat bahwa nggak mungkin kalimat dokter ya, nggak mungkin orang yang jadi capres itu orang bodoh, orang gagal. Tiga-tiganya ini, 3 pasang ini orang hebat. Itu dokter mention lagi satu persatu kehebatannya. Pak Prabowo leadershipnya, betul. Pak Ganjar yang mengayomi. Nah kalau Pak Anies dokter lihat kemampuan intelektualnya. Iya, karena ngerasa mirip. Ya, itu menurutku aku salut karena biasanya satu orang agak sungkan menyatakan dukungan ke siapapun karena takut diserang sama yang lain. Yang kedua, kalau menyatakan dukungan biasanya all in, jadi nggak menghargai yang lain. Nah, yang ketiga yang aku lihat adalah dokter padahal bukan tim sesnya, atau maksudnya ya kalau terlibat aktif ya itu beda cerita gitu kan. Nah, jadi poin itu yang aku lihat adalah terlepas dari menang kalah yang dokter bilang, walaupun ibarat kata udah tahu lah ini belum tentu menang atau kemungkinan menangnya kecil, tapi dokter tetap menyuarakan karena yang dokter suarakan aku lihat bukan orangnya, tapi karena kebetulan orang ini punya visi, yang punya nilai-nilai yang mirip. Betul, that's it. Itu doang. Sejauh sampai itu. Dan makanya aku milih. Gitu loh. Dan aku membuktikan aku tuh milih bukan riding wave. Mungkin di masa muda aku milih karena euforia. Tapi sekarang aku milih karena visinya kebetulan sama. Tapi dari situ aku sadar, kalau yang berubah satu orang tok, nggak bisa. Susah, harus semua. Bukan berarti pasangan 02 jelek, 03 jelek. Enggak, aku ketemu Pak Ganjar pas goes bareng. Ya, pas zaman Covid edukasi bareng, aku ngasih APD edukasi bareng, aku ketemu Pak Ganjar dia lagi goes. Gibran itu pernah bantuin usaha brand lokal dari Aero Street dan kawan-kawan. Kaisang pun aku pernah collab bareng di Ventela. Aku ketemu semuanya. Ya, dan kalaupun yang menang ini kan Prabowo Gibran ya, udah ya aku harus hormat lah. Anakku tuh bakal hormat sama dia di SD. Masa aku ngajarin jangan hormat? Enggak bos. Ingat, pilih, hormati siapapun pemimpin yang pilih.
Ya. Itu sistem yang pertama. Ya. Tapi kalau kita marahnya sama framework. Ya. Aku marahnya sama framework. Ya. Karena politik mahal. Ya. Makanya orang kaya bisa jadi di situ. Hanya orang yang punya networking kuat yang ada di situ. Betul. Lu kita tuh jangan menolak fakta loh. Networking kuat tuh berpengaruh dalam kehidupan loh. Betul. Kita tuh jangan munafik sama diri sendiri. Betul. Aku suka kalimat dokter ketika dokter bilang semua orang akan menjilat pada waktunya secara proper. Iya betul. Karena menjilat itu bahasanya sekarang kita menjilat padahal sebenarnya maksudnya adalah ya berkomunikasi secara efektif. Betul. Ya nggak mungkin lah ada orang yang suka dikritik-kritik terus atau dikata-katain. Ya orang sukanya dipuji. Betul. Ya masa ketemu atasan, Pak Bapak ini jelek. Ya nggak mungkin. Pasti Nggak bilang mungkin. Bapak dasinya rapi. Ya semua orang tuh punya topengnya masing-masing. Makanya ketika kita pulang rumah, topeng kita tuh dilepas ketemu sama keluarga. Ya. Dan semua orang tuh punya masa lalu yang kelam, punya aib masing-masing. Yang mana Ya. tuh bukan urusan kita, bukan urusan personal. Ya. Urusannya adalah kalau mau mencetak leadership yang bagus dan leader-leader bagus ini proper memimpin Indonesia, benahi frameworknya dulu. Dan itu harus sepakat semua. Ya. Kalau frameworknya tidak diperbaiki, maka leader-leader yang bagus yang budgetnya tipis tidak akan pernah bisa memimpin Indonesia. Ya. Itu udah. Cara membenahi framework ini bukan lewat medsos. Ya. Buat lewat keluar-keluar, buat musik, buat film. Bukan. Cara membenahi framework ini benar-benar harus orang ahli, kumpul bareng, sepakat. Oke, kita tanggalkan kepentingan pribadi dan golongan. Ayo kita majukan Indonesia biar GDP-nya bisa ngalahin negara Cina. Bisa nggak dalam waktu 15 tahun? Oke, plannya pak. Oke, sepakat. Biaya politik kita murahkan. Deng. Berani nggak? Tapi kan semua orang pengen mati dalam keadaan punya Ferrari, Pak. Greedy kan? Dan aku tidak menyalahkan itu. Makanya aku melihat kalau setidaknya pemimpin sekarang mau memilih 3 menteri yang jago nih, di capable, oke, frameworknya dirubah dulu. Ya. Minimal sekolah itu dirubah. Ya. Sekolah itu diperbaiki bukan dirubah. Ya. Hak guru dipenuhi. Ya. Kalau gaji guru tidak dipenuhi, gaji dosen tidak proper, ya orang pintar tidak akan bekerja jadi pengajar. Betul. Kalau mau orang pintar jadi pengajar, penuhi haknya dengan proper. Itu sesimpel framework, sesimpel itu. Ya. Penghargaan SDM sesuai dengan experience dan knowledge. Ya. Dan orang pintar ada 2. Orang pintar akademik sama experience. Oke. Itu kan. Nah posisimu sekarang kan podcaster. Ya. Nah kalau semua orang podcaster yang pintar dikumpulin udah jadi media keren kan. Ya. That's it. Tapi lebih banyak orang yang tidak melek literasi daripada orang yang melek literasi. Jangan-jangan mungkin ya dok ya, selain legislatif, yudikatif, eksekutif berduduk bareng, perlu pihak keempat sebenarnya yang sama powerfulnya tapi nggak dimention. Pihak keempat ini adalah pengusaha yang duitnya banyak, yang ngesponsorin Berat. legislatif, eksekutif, tapi dia nggak minta apa-apa. Nggak mungkin kalau itu. Itu framework yang salah. Orang berpolitik harusnya tidak ada urusan sama pengusaha. Ketika ada urusan pengusaha namanya konflik of interest. Iya. Konflik of interest itu masuk poin terakhir, nepotisme. Jadi dia berpolitik karena ada sponsor sehingga ada nanti potensi timbal balik ke pengusaha tersebut. Harusnya nggak boleh. Dan itu menyebabkan apa? Jadinya pestel jadinya. Iya. Pestelnya itu kan harusnya pengusaha dan government itu nggak boleh ada kepentingan. Iya. Detik ini soalnya faktanya kan emang Nggak nyatu, Dok. boleh. Nah karena frameworknya salah, pengusaha dan politik itu jadi partneran. Iya. Yang akhirnya orang berpolitik karena ada pengusahanya. Yang mana tuh frameworknya. Bukan salah pengusaha politiknya, tapi salah frameworknya kenapa harus begini. Iya. Pengusaha dan politik itu tidak boleh ada kontrak. Ya, ini saya aku rasa kalau kita ngomong mau pakai cara kambing hitam nih dok ya, yang ngeset framework ini dan terus membiarkan framework ini terjadi adalah negara luar yang pengen ngelihat kita nggak pernah maju. Semua pihak sih, omni channel ini, dari warganya, dari akunya, mungkin aku juga, dari pendidikannya, dari zaman dulunya, dari negara luar. Ya itulah namanya instability. Ya makanya kan aku bilang kita tuh 270 juta, nggak mungkin nggak ada pemimpin hebat dari 270 juta orang. Iya betul. Kita tuh nggak setolol itu. Iya. Dengan histori kita ngebangun kerajaan-kerajaan zaman dulu juga. Nggak ada sangat 200 kuat. dari 270 juta orang. Pasti akan ada 1 orang atau 2 orang yang memang paling kali 27 juta orang aja. Nggak mungkin kan. Iya. Tapi 27 juta orang ini mungkin pinter tapi ngerasa apinya padam. Karena apinya udah mau gede padam duluan, wah budgetnya gede. Iya. Setuju. Dan aku nggak masalah. Gimana ya kayak kalau dari aku sendiri aku melihatnya ya makanya kalau kita tidak bisa memperjuangkan secara entitas, intellectual property aja masing-masing SDM. Nah itu menarik. Dok aku izin sedikit kulik ya tentang intellectual property. Berarti kan di bayangan aku contoh ya, sehebat-hebatnya Barat kita WhatsAppan aja. Oke. Tapi kalau Korea, Line itu stiker-stikernya bisa jadi IP. Oke. Hanya stiker aplikasi ini bisa bikin jadi IP. Ada si boneka Ya, beruang setuju. itu, si bebek itu. Oke. Nah
Gimana caranya dokter ngeliat, kan tadi dokter bilang kita ini seperti Korea tahun 85. Oke. Gimana waktu itu Korea 85 bisa seperti sekarang ketika bikin K-pop orang sampai wah udah sampai Karena agama. pemerintahnya mendukung. Itu lebih ke pemerintahnya ya? Ya, pada waktu itu governmentnya mendukung. Dalam bentuk apa kalau di Indonesia pemerintah bisa mendukung Kemudahan untuk dari pemerintah? Polisai. Makanya Hyundai dan Kia dan saat itu K-pop dan K-drama bisa semasif ini. Aku sama Samsung. Itu ada story yang masuk business case. Intinya aku berharap suatu saat the big Alphabet Oke. itu CEO-nya dari Indonesia. Itu ciri khas berarti Indonesia siap. Minimal banget nih buat teman-teman Gen Z yang nonton ini terus berapi-api. Setidaknya kalau kamu tidak bisa berjaya di sini, Ya. kamu membawa negaramu berjaya di tempat lain. Oh paham, menarik. Itu masuk ke intellectual property. Ya. Entah itu dengan kamu menjual IP-mu, hak patenmu, fontmu, atau kamu jadi C-level di negara lain. Ya. India melakukan itu. Seperti Pak. India, betul. Yoi. Iya, iya. India itu adalah negara yang menurutku paling unik. Gila sih emang. Karena dia ke bawah dan ke atas sekaligus bersamaan bro. Iya kok bisa ya? Nah. Aku juga bingung. Kau hitung ya berapa C-level dari India. Betul. Bahkan mereka kemarin astronot, aku nggak salah. Dia Sampai PM Inggris. astronot, ya hebat ya. Tapi di saat bersamaan, wah chaos bro, attitude bahaya. Jadi India ini adalah, oke, negara gua 1 miliar orang bro. Intelektual kita gaskan bro, yang pinter-pinter banget, tapi memimpin C-level. Iya. Walaupun ya aku tahu kenapa mereka dipilih, karena mereka berani dibayar murah lebih dari orang lain. Tapi dengan kualitas yang oke gitu Iya, ya. itu aku tahu tuh rahasia. Kenapa teman-teman India ini ya? Karena mereka berani dibayar proper lebih murah. Itu. Tapi di juga berani lah dok. Tapi di saat bersamaan mereka juga ke bawah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Problematik. Indonesia bisa gitu? Bisa. Makanya kalau kita tidak bisa berjuang secara entitas, Iya. ya majukan personal, aku, kau. Ya, Individual dong, ya tidak individual banget. Kita kan tetap bertetangga. Tapi kau tingkatkan soft sellingmu, pergi bernegara, karir cari beasiswa yang jauh, kerja di tempat negara lain, jangan takut untuk ngerantau. Dan kamu bisa suatu saat, 5-10 tahun lagi, ketika ada satu perusahaan Alphabet Ya. atau multi internasional industri ini, pemimpinnya C-level Indonesia, Ya. baru gede. Menarik. Harus ada satu C-level dari Indonesia yang memimpin perusahaan sebesar itu. Ya. Selama kita hanya berjaya di kandang sendiri, masa itu masih jauh. Menarik. Jadi kalau misal nih CEO Google dari Indonesia, Ya. respect aku. Itu saatnya kita, oke, generasi emas beneran ada. Ya. Tapi kalau sampai 2045 nanti, C-level dari Indonesia belum ada, udah dead kita. Menarik. Aku nggak peduli lagi sama yang lain udah. Aku hanya peduli itu. Ya. Makanya selalu aku nyuruh semua Gen Z, kalau kamu nggak bisa kuliah, minimal cari ilmu dari sekitarmu. Bisa dalam bentuk experience atau soft course. Tapi kalau kamu sudah nggak mau kuliah, nggak mau kerja, nggak mau belajar, udah kamu beban negara, menghancurkan GDP kau. Karena meningkat angka pengangguran, jancuk. Karena dia memanfaatkan undang-undang yang... Nah karena kita nggak melek literasi, rendah framework, kita sudah dimanfaatkan FMCG, betul? Ya. Dimanfaatkan pinjol ilegal, Betul. orang butuh duit kan? Judol. Dimanfaatkan judi online. Kenapa? Ya karena kita tidak ada framework yang jelas bahwa cari uang tuh sulit. Ya. Sudah cari uang sulit, mereka nggak punya keahlian khusus. Kerjanya cuma repetitif. Ya. Cara paling simpel judi dan pinjol. Ya. Ya. Judi pinjol yang usaha siapa? Orang kaya lah, kapitalis. Kalau mau enak bro, kau cari negara yang membolehkan judi, bisnis internasional aja. Iya. Boleh bola, basket. Iya. Hal sesimpel Dokter Tirta bentar lagi UT-UT-UP apa enggak itu bisa dijudikan kok. Iya. Dokter Tirta kayaknya minum ini habis gak? Itu dijudikan bisa Iya, kok. betul. Segala hal tuh bisa dijudikan kalau orang udah kecanduan. Iya. Nah, kita tuh jadi kayak gini karena kita jadi komoditi. Iya. Jadi selama ini Indonesia menjadi komoditi perusahaan-perusahaan global. Iya. Kita berjaya di negara sendiri dalam segi UMKM, betul. Ya. Tapi kita belum berjaya secara global. Nah, aku cuma berharap ada satu C-level dari Indonesia yang betul-betul orang Indonesia. Nah, baru itulah artinya bukti. Oke, kita nggak bisa berjaya secara entitas, tapi kita mengedepankan kultural kita di negara lain. Menarik. Aku butuh pandangan dokter tentang tadi intellectual property adalah sekarang film kita mulai dilirik di luar. Aku shout out buat Mas Joko Anwar kemarin yang Daydream. Dari The Raid. Wah, The Raid dan Dari segala The macam. Raid. Artinya itu kan udah bikin, itu kan langkah awal lah dok. Karena US dan Barat kan ngebentuk intellectual property lewat Hollywood. Betul. Korea lewat K-drama. Joe Taslim. Tuh, shout out tuh orang-orang kayak Joe Taslim itu harus dikopas tuh. Iya. Karena ini Indonesia. Jadi setidaknya walau negara kita di dalam itu terlalu remuk redam.
Remuk redam. Ya kan roket, remuk redam beneran kita. Rupiah 16.000 bro. Iya benar. Remuk redam itu bro. Benar. Setidaknya ada Jota Slim yang membawakan Indonesia di luar. Ya. Frederick Leonardo dapat emas. Ya. Ya setidaknya, jadi gini maksudku. Kalau kita tahu kita tuh di dalam remuk redam. Dan kita tahu bahwa atlet kita bisa dapat emas. Berarti intellectual property kan. Iya. Ya biayain lah. Biar dapat emas terus. Ya. Sokor-sokor Frederick Leonardo jadi brand ambassador Salomon. Nah Ya. siapa tahu. Terus mereka bisa dibiayai di Amerika Serikat. Betul. Atau surfer kita bisa dibiayai di Honolulu, Hawaii. Bisa Ya, jadi kan. Ya. Ya, lifter kita dibiayai terus berangkat ke Rusia untuk belajar. Ya. Bisa kan? Betul. Nah, itu contoh. Ya. Karena kita unggulnya di atlet, Ya. maka atlet kita dikasih duit banyak biar proper supaya mereka bisa mengedepankan kultural Indonesia. Is a part of cultural of intellectual property. Betul. Masuk itu. Masuk, setidaknya kita dilihat. Ya. Wow, ternyata atlet Indonesia gede. Sokor-sokor Nike ngebuat development di sini. Betul. Bukan hanya mereka buat pabrik, Ya. manufaktur toh, tapi mereka ngebuat lab development kayak mereka di zaman Atlanta tahun 96. Mereka ngebuat development atlet di kampung atlet Olimpik di Atlanta 96. Umurku 5 tahun baru baca kemarin. Harusnya orang tahu loh, atlet angkat besi medali emas Rizky Ju sama Ya. Mas Rahmat. Ya. Itu kan kelasnya sama Ya. di 72. Coba mereka diproperkan. Ya. Berapa banyak lifter Indonesia akan ke internasional? Ya. Gila Ya. kan? Tapi bahkan untuk konteks bulu tangkis saja yang sering dapat emas, itu juga sampai detik ini kan nggak terlalu. Regenerasi Pak. Sama Polisai bener. Iya. Karena dananya kritis. Iya, itu. Selalu kendala Dananya itu. kritis, makanya kan gue bilang perkara framework. Kalau kita lagi. tahu bahwa olahraga kita berpotensi mengharumkan nama bangsa, Iya. berarti intellectual property dan Iya. kultural, ya dibiayai lah, frameworknya dirubah supaya orang-orang ini bisa keluar. Ya. Sehingga nanti kalau orang ini keluar, dia menyampaikan budaya, oh ternyata Indonesia berpotensi panjat tebing speed ya, Iya. maka brand-brand di sini ngebuat Yes. toko di sini loh, cowok. Itu loh, Pak, yang ku bilang. Itu loh. Tapi kan yang dilihat Indonesia, wopo. Iya. Rahmat itu aku follow dari lama karena aku kan suka angkat beban. Ya. Latihannya pakai kayu itu. Iya. Bukan Rizky Ju ya. Rizky Ju wah bapak ibunya juga lifter itu. Iya. Coba bayangin kalau berapa banyak atlet yang didukung, maka dia akan mengharumkan Indonesia. Ya. Sehingga akan menarik brand global ke Indonesia semua. Kayak Kenya, berapa banyak atlet Kenya yang menjadi BA Nike. Sampai orang udah bilang Kenya tuh lahir langsung lari kayaknya. Menarik. Iyalah. Iya. Contohnya Europe, berapa banyak orang Europe yang dulu nggak main di NBA. Ya. Sekarang orang Europe ke NBA semua. Iya. Banyak. Ya. Serbia kemarin pas lawan US, cuma dari Nikola Jokic kayak remuk. Iya. US harus gunain Curry sama Steph sama LeBron. Nah karena ekosistem Euro basketbolnya bagus, tukar multikultural NBA, mereka kan mewakili kulturalnya. Betul. Giannis Yunani. Selama ini orang ngelihat atlet itu sangat kecil dan nggak penting karena nggak ngelihat keseluruhan. Iya, dia membawa entitas ekosistem. negara itu. Iya. Makanya kalau dia dibiayai, dia nggak hanya dapat medali bosku, Iya. tapi dia membuat brand fashion, brand Nike, Adidas, terus brand On Running dan kawan-kawan untuk ke Indonesia nyuk. Iya. Jadi kita bukan hanya sebagai komoditi nyuk, tapi juga dikembangkan labnya. Iya. Kita tuh cuma komoditi sekarang. Iya. Wah Indonesia laris ya, On Running jual di sini. Iya. Komoditi. Iya, Nike bener. laris ya, Nike jual di sini. Bener. Itu Iya. harusnya kita menjadi dibiayai sehingga muncul Agus Prayogo yang lain di atlet maraton. Dari sosok dari Palopo kayak Maluku kayak Ternate kayak muncul atlet yang lain yang akan membawa brand jadi BA. Ya. BA kan Nike lokal, BA Nike internasional, atlet A gitu. Wah kan bangga bro. Terus Nike-nya ke sini lagi. Nah, itu loh yang aku bilang. Kalau sudah tahu unggulnya di olahraga, ya investasi itu kan kayak bisnis kan. Iya. Exactly. Cashco kita di atlet, Iya. Cashco kan, Iya. Cashco kita di atlet, Iya. habiskan uang Iya, kita di benar. situ biar Iya. menghasilkan atlet yang lebih banyak. Betul. Cashco kita di atlet, habisnya di hal yang lain. Nah, gopo tuh. Iya. Kenapa? Karena SDA akan habis. Tapi betul. atlet itu gak akan habis. Iya. Itu loh hal sesimpel. Iya, Dipikir iya. atlet tuh bisa ngasilin duit. Ngasilin duit itu. Muka itu nyok. Iya. So, IP. IP Karena lah. dilihat dari sudut pandang IP. IP lah. Iya. Rizky Ju tuh jadi idola loh di semua lifter dunia, Iya. bukan hanya Indonesia. Frederick itu jadi sampai orang Amerika tuh ngebuat video TikTok. Emang di Indonesia tuh ada tebing ya? Setauku laut. Sampai mereka Google, oh ternyata iya. Sampai akhirnya orang Indonesia tuh ke orang luar negeri tuh ke Indonesia semua. Iya. Pengen tahu. Iya. Andai kata Indonesia lebih gesit ngelola
atlet sebagai IP. framework. Iya, orang nggak cuma ngidolain lifternya, tapi Nanti akhirnya dicuci ya. Ludah saya di sini semua. ini harus sebelum dicuci diperes dulu. Iya. Cuman kan itu artinya framework. Ya. Berarti artinya skala prioritas negara kita itu belum tahu bahwa atlet kita ini bisa jadi industri IP yang keren. Ya. Betul kan? Ya. Patrick Leonardo tuh harus dia menjadi BA Iger. Ya. Ya BA Iger ya. Dia bisa membawa Iger kemana-mana. Dia Betul. BA Iger. Iger loh. Brand lokal Indonesia. Ya. Coba kalau dia disupport lagi. Dia bawa Iger kemana aja tuh. Ya. Kalau kita jagonya di atlet, atlet berarti IP. Olahraga, sport is our cash cow. Ya. Our unique selling point. Indonesia unique selling point is sport. Ya. Berarti sport tourism. Berarti kalau sport tourism, habiskan anggaran di situ buat pendukungnya sehingga muncul atlet-atlet yang baru biar kayak Kenya. Sepak bola di Eropa itu dari Afrika karena Ya. didukung. Iya. Kan jongkol kan? Iya. Itu kan hal basic banget dalam bisnis. Iya. Maka pertanyaannya bukan bisa atau tidak, Iya. mau atau tidak. Ya. Ke siapa? Pemegang kebijakan sebagai puncak tertinggi untuk mengeluarkan dana ke mereka. Ya. Coba kemarin kita lihat pelatih Thailand Indonesia, Ya. pelatih Malaysia Indonesia. Kok pelatih Indonesia keluar negeri semua nyuk? Kontrak, Ya. duit. Ya. Tapi itu kalau dari tesis dokter tadi ini sudah membuktikan bahwa udah studi kasusnya berhasil nih bahwa pelatih Indonesia sudah ngelatih di luar. Iya. Artinya Indonesia jangan sampai nggak bisa bikin IP-nya karena kalau dari sisi kualitas ini bahan udah enak banget nih. Ya jangan cuma dijadiin komoditi habis itu diajak makan malam jadi iklan-iklan tok. Ya, Enggak ya. lah. Itu lebih pikir buat kampung atletnya, buat pengembangannya. Jadi tapi kan habis banyak duit dong mengembangkan atlet. Betul. Tapi kan itu bagian dari COGS, ya kan? Kamu akan memproduksi satu orang yang sangat proper dan mewakili Indonesia negara lain sehingga dia bisa menarik investment dalam bentuk brand olahraga keren. dan sport tourism. Keren. Jadi Berapa atlet- berapa banyak orang Amerika akhirnya melirik Iya. dunia panjat tebing Indonesia gara-gara Patrick. Betul. Di TikTok soalnya muncul semua tuh orang-orang Amerika Betul. yang tiba-tiba ngeviralin. Kok ada ya orang kayak Spider-Man? Iya. Emang Indonesia ada tebing? Ada nyok. Indonesia bukan cuman Bali nyok. Bahkan mereka nggak tahu Bali itu Indonesia lagi. Iya, bahkan ironisnya mereka nggak tahu. Bahkan di Bali juga ada gunung. Nggak cuma pantai. Bali itu juga ada gunung. Gunung Agung ada gunung di Bali itu, bukan hanya pantai. Bule-bule ini akhirnya tahu dan akhirnya datang. Oh keren ya. Jadi cuman bukan mengeksploitasi kita doang, tapi ketemu sama atlet-atlet kita. Yes, Itu yes. baru atlet loh. Iya. Belum developer program, belum medical doctor ya. Iya. Harusnya Betul. dokter kita tuh yang kerja di luar negeri aja udah. Iya. Iyalah. Ya kalau dokter luar negeri panggil di sini, dokter kita ya lah keluar negeri. Iya. Sekalian lah. Iya, itu lebih mungkin jauh. Lebih mungkin. Iya, Mau iya. digaji murah kan kita. Nah, Iya lagi. India mau kan. Bener, Kita bener. jangan kalah lah. Benar. Dan kalau kualitas harus diakui Indonesia sangat bagus. Proper. Sangat bagus. Dan aku tahu kok sebenarnya atlet Indonesia tuh jago. Cuman ekosistem. Iya. Ya yang satu suplemen protein free flow. Yang di sini beli sendiri nyok. Iya. Mahal lah. Iya. Dipikir kreatin sama protein tuh mahal nyok. Wah, Iya, kesel iya, saya tuh kalau dipikir-pikir bilang atlet ini nggak dapat medali mas. Hujat dengan gampang. Iya. Kita era penurunan. Hei, kampret kau ya kan. Kau pikir suplemen protein tuh harganya berapa? Kau pikir fisioterapi harganya berapa? Iya. Mahal. Iya. Mahal itu bos. Sewa lapangan tuh juga mahal. Jangan Iya. segampang enak jidat kau bilang. Iya. Kalau itu disediakan dengan baik ekosistemnya, maka mereka bisa jadi proper. Betul. Sudah tahu intellectual property-nya, unique selling point-nya atlet gak dikembangkan Iya. dengan baik kan lucu. Betul. Jadi bisa jadi KONI atau pemerintah jadi talent management. Boleh, betul. Iya kan? Talent management ngelola atlet ini mau brand ambassador. Kontak saya. Dokter Tirta, terima kasih banyak. Ini 2 jam ya? Ya, ini episode yang luar biasa gila karena ekspektasinya tadi cuma bahas bisnis, tapi emang kalau ngomong sama strategic analis model berpikir kayak Dokter Tirta yang kita bahas akhirnya masalah yang serius, yaitu masalah negara. Loh ya karena government Iya. government itu penting dalam PESTEL, Betul. external analysis, Betul. polisai. Ya. Tapi aku tetap berharap banget sport is one of our USP. Ya, Olahraga Ya. itu bisa menjadi industri yang menyelamatkan Indonesia. setuju. Programmer, font, kreatif, cultural, budaya. Ya. Jadi nggak usah bawa-bawa UMKM lagi. Langsung to the point aja, bidang mana yang menjadi our USP, Ya. our USP country ini. Ya. Gaskan aja udah. Yes. Dan aku ikhlas-ikhlas aja kok. Kalau uang pajak yang ku bayar, aku bayar ya cuk. Jingo. Mahal pajak yang ku bayar. Babi kau. Ya. Kalau uang pajakku itu dipakai buat pengembangan atlet, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, betul.
Ikhlas, mau dikasih 1M, 2M atlet tersebut. Ya. Asal atlet ini beneran bisa membawa Ya. Indonesia ke negara-negara manapun. Ya. Sehingga kita potensi membawa keuntungan juga banyak. Setuju. Good. Setuju. Kalau perbankan udahlah, tutup mata itu. Ya, Orang ya. banyak yang kredit Indonesia. Makanya bank-bank BUMN laba terus. Iya. Kredit semua. Apa-apa kredit. Iya. Iyalah, biar mereka kesini. Kalau buat perbankan frameworknya udah tepat lah ini. Tepat. Nah. Buat perbankan itu satu-satunya menurutku framework paling tepat di Indonesia adalah perbankan. Wah betul, makanya semua usaha sekarang e-money, Kris, tidak kesulitan kan? Iya. Karena perbankan di Indonesia tuh frameworknya udah tepat. Betul. Judol frameworknya tepat. Wah asu aku ya, bener. Iya. Bener. Tidak perlu dibantah. Gak usah, dia hanya memanfaatkan framework aja udah. Iya, frameworknya apa? Orang Indonesia butuh duit, ya. Nah. Orang Indonesia pengennya instan, literasinya rendah. Finansialnya, oke, judikan judol. semua, biar langsung ratusan triliun. Iya. Judol adalah bukti bahwa kita hanya menjadi komoditi framework negara lain. Orang kita di negara lain. Udah tahu spesifik nih kayaknya. Ya, enggak apa-apa. Tapi itu contoh kan bahwa setuju. Enggak, ya seandainya kita literasi finansial, ini tugasnya Finvol. Ya, seandainya literasi finansial kita proper, judi itu akan dihindarin. Karena uncertain. Betul. Ya kan? Tapi karena literasi keuangannya rendah, saya menang kok kemarin. Iya. Mas, itu tuh rekayasa. Enggak, teman saya juga menang. Wah, Sugi. Itu uncertain, Mas. Kamu ngasih 1 botol buat dapat 2 botol, tapi kemungkinan enggak dapatnya lebih tinggi. Enggak, Mas. 1% juga kemungkinan. Nah, jancuk goblok lu emang. Tapi faktanya judol itu kan judi online. Online itu kan kayak tangan kita disuruh stop ya, bilang stop ya. Maaf Anda cuma dapat botol. Ini ya, ini yang judi online nih. Kau main poker aja berempat. Itu kalau bandar aja masih bisa manipulasi kartu. Ini judol nyok. Online gitu loh ya. Nyok judol. Dan orang percaya ada yang bisa menang. Artinya bandar ini memanfaatkan rendahnya literasi keuangan Indonesia. Warga kita. Terus dimanfaatkan demi keuntungan golongan mereka. Sampai kapan judol itu selesai? Sampai seluruh orang Indonesia sadar mengenai keuangan. Yang aku nggak paham ya. Anggota legislatif bisa. Oh ada ya? Loh kan kemarin viral yang Zeus. Yang dia lagi buka kan, itu ada Zeus. Gitu. Dewa putar. Nah, maksudku adalah yang aku nggak habis pikir adalah sebenarnya ini nggak mungkin lah. Beliau ini pasti cerdas. Tapi kan itu jadi online. Nah gitu. ini perbedaan orang judi di Las Vegas sama di Indonesia. Point of view saya. Iya. Orang ke Las Vegas itu karena memang fun judinya. Orang berduit. Entertaining. Hai, gitu kan poker, film, ya kan, Ocean 13, ya kan. Orang di Indonesia judi kere, cok. Buka-buka dapat duit. Asu. Pusing kan? Iya benar. Nah, ini bedanya. Di Amerika orang menjadikan judi sebagai hiburan orang kaya. Hiburan orang kaya. Judi itu hiburan orang kaya, kawan-kawan. Ya, hiburan orang kaya gabut yang uangnya nggak tahu buat apa. Di Indonesia judinya menjadi buka-buka dapat. Kalau dapat besok makan gurame. Kalau enggak mampus nih aku. Enggak dapat. Habis. Pinjem. Karena satu karyawanku, Pak, bawa kabur kamera Alpha 7-ku, laptopku, adminku. Di hari itu terus ngilang. Buat judi. Barangnya sekarang ada di pusat gadai Indonesia berarti. Ya betul. Terus tak tebus. Aku yang nebus. Yang nebus fotograferku. Jadi ketemu di gadai. Dan pas tak ceramain, dia judi memang buat hidup. Padahal gajinya cukup. 1,5 kali UMR Jakarta. Habis. Karena dia menganggap ini potensi untuk revenue. Jadi dia menganggap judi itu potensial revenue, Pak. Itu aset keuangan, Pak. Aku pas jelasin, bentar. Jadi kau ini agak diperpanjang biar tahu ya. Ini pola pikir orang penjudi nih. Jadi dia ngomong sama aku, kamu udah digaji cukup. Iya Pak, ini kan modal. Ketika saya judikan, ini potensi untuk menjadi revenue-nya naik, Pak. Oke, betul. Lalu kalau saya menang, modal X akan menjadi 2X. Oke, betul. Terus benar. kalau saya kalah, saya kehilangan X, saya kehilangan modal. Saya cari modal lagi tuh, Pak. Itu sama aja saya menjual gorengan kebetulan nggak laku. Beda, Nyok. Tak jawab. Beda, Nyok. Gini loh tak terangin. Kalau kamu jual gorengan, kamu punya aset namanya gorengan. Betul. Kalaupun kamu nggak laku, kamu punya gorengan yang bisa kamu sell. Kalau kamu judi, kamu udah kehilangan aset. Kamu kalah, asetmu hilang. Ya kalau hilang, kalau menang, berat, Pak. Berat. Jualan ke gorengan kan ke orang ya, Dok kalau kamu kalah, ya cari aset yang lain, Pak. Nah kalau asetmu habis, aset orang, Pak. Aset orang, Pak. Bajingan loh tuh.
Wah aset orang ya, dan dia nggak ngerasa bersalah. Iya, iya, iya. Kalau saya ada duit kan saya ganti Pak. Biasanya kan kalau ada duit saya ganti. Iya. Betul, kalau kamu ada duit bos, kemungkinannya berapa tapi kalau ada duit? Iya. Ya 1 banding. Tapi kan kata Bapak 10% sukses di dunia kedokteran juga 10% kemungkinan. Itu buat pasien bos. Kalau 10% sembuh, it's kemungkinan positif. Tapi kan ini kemungkinan judi. Jangan disamain dengan kemungkinan sembuh dong. Loh berarti Bapak kesembuhan pasien juga judi. Wah jangkrik. Udah. Jadi penjudi itu lebih berat debatnya sama daripada perokok. Iya. Nah kalau dia penjudi dan perokok dan pemabuk, Jangan didebat udah begitu nggak ya. usah didebat. Iya udah. Nah dan inilah yang mengakibatkan kredit macet. Iya, 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 iya benar. Jangkrik. Ini contoh nih yang penjudi yang paling gila nih. Dia punya motor. Iya. Habis kredit Yamaha Fazio. Iya. Satunya Honda Beat. 2 orang yang judi. Iya. Tiba-tiba baru dipakai sebulan hilang. Oke. Ditarik leasing. Loh, rugi dong DP. Iya Pak, kenapa? Gagal bayar pinjaman. Loh kenapa? Uang pinjamannya saya judikan. Jadi saya nggak bisa bayar pinjaman. Terus BPKB-nya ditarik balik. Dia kehilangan aset motor, dia Iya. kehilangan uang. Iya. Dan dia nggak ngerasa bersalah. Kalau ya saya judikan lagi biar saya tebus balik lah motornya. Loh kok gitu logikanya? Ya itulah tujuan saya bekerja Pak. Kan hidup cuma sekali, judikan lah. Berat. Debat sama orang penjudi itu berat. Mereka memandang potensi keuntungan itu sebagai potensial revenue. Iya. Gila Pak. Dan yang paling aku nggak suka adalah ketika dia stres karena judinya kalah, dia bunuh diri. Yang korban itu anak istri. Ya. Potensial revenue nyok. Debatnya sulit. Ya boleh tapi kan gak ada underlying asetnya. Namanya kamu potensial revenue itu harus ada underlying asetnya. Ini gak ada underlying asetnya nyok. Dan di sini udah pasti dicurangin maksudnya gitu loh dok. Iya, aku bilang. Nah, tapi kan ada bedanya togel. Nih ya, kasar-kasarannya judi. Judi itu di agama Islam haram. Ya. Nih ada orang togel atau main poker berempat. Kau lihat kartunya ada di mana. Iya. Dia curang, kau gebukin. Iya. Nih kau online, dari mana kau tahu dia nggak curang? Ya buktinya teman saya menang. Iya dikasih menang. Enggak Pak. Wah, sungi wong ini gatel gitu. Soalnya judi online yang angkanya sekian-sekian tuh amanah katanya. Berat. Dari sinilah aku mengatakan bahwa judi online ini memanfaatkan rendahnya literasi keuangan. Framework dok. Dia pinter, tapi pinternya digunakan hal yang negatif. Jahat, Nah anggap aja. Tapi kan dia berbisnis di negara yang membolehkan. Iya. Ini berat, ini sulitnya tuh gitu loh. Di negara ini boleh judi, di negara kita kan enggak. Nggak bisa. Jadi dia merasa sah. Loh boleh kok. Iya, Oke, ya kan? Beratnya adalah sama kayak pinjol, sama yang lain. Kalau literasi keuangan kita clear, orang nggak akan judi. Iya nggak ada potensi juga. Karena dia tahu bahwa kemungkinan untuk ruginya lebih gede daripada kemungkinan untuk profit. Iya. Judi itu bagi sometimes rich people itu hiburan, Iya. entertain. Iya. Ditipu pun dia ketawa-ketawa. Iya, cuman 10-an ribu. Kayak kemarin Drake judi buat Argentina Iya. kalah di roasting. Ya udah dia kurang $500.000, dia bisa dapat lagi jutaan dolar besok Iya. ya. Iya. Ya kayak kita beli sepatu. Jadi bagi orang kaya judi itu kayak beli sepatu atau hobi. Gila itu. Iya, iya. Karena bingung lagi uangnya buat apa. Iya. Dan dia nggak kepikiran uangnya buat apa lagi selain dijudikan. Iya. Nah kita judinya jadi profesi. Ya itu berbahaya. Udah pinjol judi mabuk. Rokok. Piye wi? Ginjal aja dijual nggak ada harganya itu udah tuh. Ya gak ada itu. Siapa yang mau beli ginjal alkohol sama rokok cuk? Minimal sehat. Berarti kalau sehat boleh judi? Enggak juga. Nah, aku tahu netizen tuh ngomongnya apa. Jadi judi ini hanya memanfaatkan rendahnya literasi keuangan. Iya. Jadi kalau cara mengatasi judi online itu bukan dengan memblokir dia. Oke. Karena tuh kayak orang sakau tetap nyari. Iya, iya. Bukan dengan broadcast SMS. Oke. Tapi edukasi keuangan sampai tingkat SD. Jadi yang udah ya udah nggak bisa dirubah Ya. karena penjudi yang sudah terjebak itu sulit banget keluar kecuali niatnya sendiri. Tapi kita perbaiki dari generasi kita yang awal. Ya. Literasi keuangan. Dari kecil dari SD. Ya. Dari asuransi itu adalah investment. Ya. Investment untuk diri sendiri, bukan untuk tabungan. Iya. Tabungan tuh buat apa? Boleh kredit kalau untuk sesuatu yang menghasilkan growth, Ya, setuju. bukan untuk aset Setuju. yang foya-foya bergerak. Aset bergerak boleh tapi ada income-nya, ada apa depresiasinya yang jelas. Ya. Boleh kredit kalau misal menghasilkan, kalau enggak jangan kepepetnya kredit. Ya. Judi itu entertain orang kaya, bukan orang miskin. Ya. Itu yang harus kita tahu. Ya. Itu alasan kamu dilarang buat judi kenapa? Karena nggak ada underlying asetnya nyet. Geblek banget ya kau di. Ya. Kaya gak kau? Enggak sih Pak. Ya udah, saya menengah sih. Ya janganlah, masih menengah tuh jangan judi. Sudah super kaya. Iya. Kaya banget.
Berak pun duit. Ah boleh kau. Iya. Silah. Ke sana, keluar negeri sana. Ke Genting mana ada sih? Genting Singapura ada ya? Iya. Genting ada ya? Iya, Genting Highland Apa? ada. Oh Malai, Makau aja juga ya? Makau terus Jepang ada Pachinko kan. Pachinko kalau di Indonesia pasukan Sinakota saya. Terus di Las Vegas. Iya, Ya boleh liburan pakai jet pribadi. Balik lagi. Iya. Kalau udah super kaya itu ya. Super kaya. Yang menengah, yang kalau masih kaya masih bisa jadi miskin soalnya. Iya. Kalau gara-gara judi itu. Itu menurutku Sudah pasti miskin. Tentang cuma 1 bulan lagi miskin atau 1 tahun lagi miskin udah iya, pasti miskin. Judi itu manfaat rendahnya literasi. Iya. Dan bener-bener aku tuh hopeless banget lihat mereka itu. Iya. Karena pegawaiku sendiri kok edukasi gak bisa. Akhirnya dia Iya. keluar, kabur tapi. Iya. Ya bawa kamera. Iya. Yang ku tebus tuh berhasil cuma HP sama laptop. Iya. Kameranya gak bisa ku tebus. Iya. Udah hilang. Iya. Dijual ke orang. Iya. Terus dia kerja di tempat lain gitu lagi. Dan itu gak sekali 2 kali aku berhadapan sama penjudi. Banyak. Iya. Rata-rata dari mereka tuh kalau kepepet fraud. Iya. Lebih bahaya dari narkoba. Iya, Ya iya. sama sih bahayanya sama narkoba. Iya. Karena kecanduan kan. Iya, tapi gilanya kalau narkoba transaksinya bisa ditangkap, kalau judi online semudah handphone. Dan lucunya narkoba si judi ini legal di beberapa negara. Jadi celahnya di situ. Iya. Dan mereka bersistem dari negara yang melegalkan. Iya. Tapi kalau mereka ditangkap, mereka bilang lah, custom aku kan sudah diblok. Iya. Kalau mereka memakai judi ya itu resikomu. Iya. Ya itu loh, mereka selalu bilang itu, Iya. menyalahkan customer kan. Iya. Ya udah, makanya literasi kita dinaikin. Ini yang gila gini dok. Sekarang ini mereka masih ada entitas di sini dalam artian orang kalau depo kan masih bisa ngisi ke nomor rekening mereka. Maksudnya ke nomor rekening si bandar. Iya. Kalaupun satu hari pemerintah bisa nutup semua bandar judi di Indonesia. Iya. Nah, nomor rekening ditutup. Kalau dia bikin dari luar, PayPal, iya, percuma. Bisa. udah selesai udah. Intinya kamu mau blokir rekeningnya, Iya. mereka punya PayPal, Iya. mereka punya Bitcoin, Iya, udah bisa habis. semua, bisa. Sekarang tuh semua bisa dilakukan. Makanya dokter bilang tadi edukasi itu, ya itu udah the last option. Iya, edukasi literasi dari usia kecil. Iya. Sehingga kita menyelamatkan generasi yang muda. Iya. Yang sudah gimana dok? Terlanjur. Ya. Bukan dibuang ya. Ya kita berharap mereka survive sendiri. Ya kalau apes ya udah mau gimana. Ya. Aku tidak akan menghujat karena aku tahu mereka tuh hopeless. Dan Ya. mereka menggantungkan harapan mereka pada judi. Tapi balik lagi framework tadi, karena Iya. mungkin dari kecil Mereka dididik gak ada punya keahlian lain. Nggak ngerti literasi Gak ada keuangan keahlian. apapun. Beneran gak ada keahlian lain. Iya. Repetitif keahliannya. Cari kerja susah, dia susah, judikan lah mereka. Iya. Judi dadu, dulu kan judi dadu, togel dan kawan-kawan. Iya. Ya itu yang menurutku bisa jadi perhatian buat kawan-kawan. Bahwa kita tuh masalahnya framework. Iya. Maka kalau kawan-kawan mau belajarlah yang banyak. Bukan dari kuliah experience dan kawan-kawan sekalian ya. Dan semua orang tuh ada fasenya Pak. Ya. Aku mengalami fase arogan itu 6 tahun. Ya. Capek ternyata. Ya. Jadi kayak gini. Oh ya sama satu lagi kalau politik murah baru saya berpolitik. Ya. Kalau saya mahal gak mau saya. Ya. Karena sama aja susah itu. Ya. Ya iklan 10M kalah pula. Gila itu saya kalau 10. Beneran kalau aku kehilangan 10M nguap gitu aja. Terus Pastilah. aku kalah gila. Aku stres. Kalah gila, menang jadi korup. Oh iya betul karena pengen balik modal. Iya. BEP. Pasti. Itulah resiko kalau berpolitik itu mahal. Ya. Wah framework. Ya. Thank you, Dr. Tirta. Bye, Fox. Nah, saya.